Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 1 bulan lebih ketika bulan Ramadan dan beberapa hari sebelum dan sesudahnya kita pending atau kita liburkan podcast ini, maka pada malam hari ini kita akan mulai lagi. Dan tema yang terhangat atau yang akan banyak kita temui dibincangkan oleh netizen, terutama yang tinggal di Arab Saudi adalah musim haji pada tahun ini. Bagaimana regulasi pemerintah Arab Saudi untuk haji lokal atau domestik bagi warga yang tinggal di Arab Saudi. Akan saya kupas pada malam hari ini insya Allah. Pertama-tama, kita warga Indonesia yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah untuk tinggal atau bermukim di Arab Saudi, mengapa kita harus segera menjalankan atau menunaikan ibadah haji? Ada 5 alasan kenapa kita harus hajian saat kita masih berada di Arab Saudi. Yang pertama, kalau kita hajian dari dalam negeri Arab Saudi, atau haji domestik atau lokal, kita tidak perlu antri seperti antrian haji dari Indonesia yang mencapai puluhan tahun. Hari ini atau tahun ini kita mendaftarkan untuk berhaji, maka tahun ini kita langsung berangkat. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang mendaftarkan haji dari tanah air, jika tahun ini mendaftar, maka kesempatan untuk berhajinya bisa jadi 5 sampai 10, bahkan ada yang 30 tahun di daerah tertentu. Kemudian, alasan yang kedua adalah biayanya yang relatif lebih murah daripada kita berhaji dari tanah air. Meskipun pada akhir-akhir ini biayanya agak sedikit tambah untuk berhaji dari dalam negeri Arab Saudi dan juga mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Ini yang ketiga, fasilitas yang lebih nyaman dan lebih baik bagi jamaah haji domestik atau dari dalam negeri Arab Saudi. Sebagai contohnya, bagi jamaah haji domestik dalam negeri Arab Saudi, sarana transportasinya menggunakan kereta atau monorel yang memang dikhususkan treknya untuk perjalanan di Masy'aril Haram atau Armina, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sementara jamaah haji internasional atau yang datang dari luar Saudi, mereka menggunakan moda transportasi bis yang biasanya macet dan keteraturannya tidak setertib ketika kita naik kereta atau monorel. Alasan keempat kenapa kita yang tinggal di Arab Saudi harus segera pergi hajian, yaitu waktu atau durasi kita berangkat haji ini tidak terlalu lama. Dari mulai seminggu atau 10 hari saja sudah cukup kita menunaikan seluruh manasik haji. Bahkan bagi kita yang bekerja di perusahaan di Arab Saudi diberikan izin dan tetap dibayar gaji selama kita melaksanakan ibadah haji. Kalau kita berangkat dari Indonesia atau tanah air, kita butuh waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai 1 bulan. Meskipun memang ada yang menikmatinya dengan beribadah lebih banyak di Makkah dan di Madinah. Adapun kita di Arab Saudi yang tinggal di dalamnya, untuk bepergian ke Makkah dan Madinah bisa setiap saat. Dan 10 hari atau seminggu yang dikhususkan untuk manasik haji, inilah spesial. Dengan waktu yang singkat kita bisa menyelesaikan rukun Islam yang kelima, ibadah yang paling agung. Alasan yang terakhir atau yang kelima mengapa kita harus segera berangkat haji ketika kita masih tinggal di Arab Saudi adalah kemudahan. Ya, kemudahan kita berangkat haji. Dari masalah prosesnya, pendaftarannya, kemudian sebelum berangkat kita juga banyak dipandu dan mendapatkan bimbingan dari asatiza yang mengadakan kajian-kajian atau persiapan manasik haji di berbagai kota di setiap Islamic Center. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftarkan diri supaya bisa berangkat haji dari dalam negeri Arab Saudi? Pertanyaan ini paling banyak dilontarkan oleh rekan-rekan yang baru datang dan punya niat yang besar untuk berangkat haji. Sementara informasinya sangat minim atau masih banyak berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Dulu sebelum diterapkan pendaftaran secara online, kita bisa mendaftar atau titip kepada orang yang kita percaya untuk didaftarkan, diikutkan dalam rombongan haji. Tapi setelah zaman digital, semuanya didigitalisasi, Kementerian Haji dan Arab Saudi mempersilahkan setiap warga negara Saudi ataupun warga asing ekspatriat seperti kita untuk mendaftar melalui portal Kementerian Haji yang disediakan, yaitu alamatnya seperti yang ada tertulis di bawah ini. Tetapi ternyata ketika kita masuk ke portal Kementerian Haji dan Umroh, ada beberapa rekan-rekan yang merasa kebingungan karena harus mengisi formulir, memenuhi persyaratan, dan sebagainya. Padahal sebenarnya sangat mudah, tinggal kita baca pelan-pelan instruksinya, kemudian kita isi apa yang perlu diisi dari formulir yang disediakan secara online. Yang perlu diketahui, dari tahun ke tahun, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi seringkali merubah peraturannya. Regulasinya seringkali diganti atau diperbaiki sebagai evaluasi proses yang sebelumnya. Seperti sebelumnya kita bisa mendaftarkan 1 orang saja, itu bisa mendaftarkan 10 jamaah secara satu waktu bersamaan. Tapi di tahun berikutnya kita hanya diizinkan 1 orang hanya mendaftarkan 1 calon jamaah haji, atau 1 nomor handphone hanya bisa mendaftarkan untuk 1
jamaah haji. Dan itu semuanya bisa kita baca secara baik-baik di portal Kementerian Haji. Ada instruksinya, ada tata caranya, ada langkah-langkahnya. Pendaftaran di portal Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ini biasanya dibuka ketika masuk bulan Syawal hingga Dzulqa'dah akhir. Dan jangan lupa, sebelum kita mendaftar secara online, maka perlu dipersiapkan dokumen kita, apakah iqamah kita masih valid dan kita harus memiliki akun Abshir. Dan syarat lainnya kita belum pernah berangkat haji selama 5 tahun terakhir. Kemudian kita bisa cek di akun Abshir kita, apakah kita eligible, diizinkan untuk berangkat haji tahun ini atau tidak. Itu bisa dicek di akun Abshir. Jadi saya ulangi lagi, sebelum kita mendaftar atau mengajukan izin untuk berangkat haji di portal Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, perlu kita perhatikan bahwa izin tinggal kita atau iqamah valid. Yang kedua, belum pernah berangkat haji dalam 5 tahun terakhir. Yang ketiga, kita harus memiliki akun Abshir. Dan yang keempat, kita tidak memiliki pelanggaran-pelanggaran yang dendanya belum terbayarkan. Karena ini akan terpengaruh dengan proses persetujuan atas izin kita untuk berangkat haji dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh. Karena kedua kementerian ini akan berkoordinasi satu sama lain. Dan tentunya juga kita perlu bersih dari catatan kriminal atau kejahatan atau yang terkait dengan catatan kepolisian di Arab Saudi. Karena ada beberapa kasus rekan-rekan kita yang pernah terkait atau tersangkut atau yang tercatat di kepolisian Arab Saudi sehingga menggagalkan izin atau tidak diberikan izin untuk berangkat haji. Ini menjadi syarat juga. Adapun nanti bagaimana teknisnya kita akan tunggu regulasi terbaru seperti yang saya katakan tadi bahwa ada terjadi perubahan. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 ketika masa pandemi melanda dunia, kita tahu sendiri peraturan haji dan umroh sangat berbeda, sangat istimewa. Haji tahun 2020 hanya khusus 10.000 dan itu digratiskan seluruhnya dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi dengan fasilitas VIP. Di tahun yang lalu 2021 hanya diizinkan untuk 60.000 jamaah haji, itu pun hanya dari dalam negeri Arab Saudi dengan biaya yang cukup mahal di atas 10.000 real. Oleh karena itu untuk teknis step by step, langkah demi langkah bagaimana kita meregistrasi atau mendaftarkan diri sehingga kita mendapatkan tasreh atau izin kita pergi haji dari pemerintah Arab Saudi untuk jamaah lokal atau jamaah domestik kita yang tinggal di Arab Saudi, kita nantikan pengumuman dari Kementerian Haji dan Umroh yang sampai hari ini 14 Syawal atau 15 April 2022 belum dirilis dan belum diumumkan. Nanti akan kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.